Untuk tugas kader kesehatan lansia untuk sementara adalah menjadi penghubung antara puskesmas dan warga untuk pemeriksaan tensi, pendataan penyakit komorbid lansia, melakukan penyuluhan tambahan, melakukan pelatihan tambahan, dan untuk menjadi pendampingan lansia. Untuk alur permohonan pembentukan kader lansia yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan pihak yang berwenang seperti Pak Duku, Puskesmas, Bu Duku, dan Ketua Kader Kesehatan. Dan sudah dilakukan pemilihan calon kader dan nama pos lansia juga. Tadi pos lansia kinasi ya, Pak. Untuk menentukan tugas kader lansia, untuk pembuatan draft proposal struktur organisasi, untuk pemaparan draft proposal dan edit, dan untuk pembuatan proposal yang final. Dan proposal tersebut ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir adalah pelatihan calon kader yang dilaksanakan pada saat ini. Untuk pembuatan proposal ini saya akan menggunakan proposal yang sudah saya buat untuk pembentukan kader lansia. Jadi dalam proposal yang pertama adalah ini nama kegiatan atau judul. Yang ini proposal pembentukan kader lansia. Yang kedua adalah latar belakang, di mana itu menjelaskan kenapa acara ataupun kegiatan ini harus dilaksanakan. Yang kedua adalah tema. Untuk tema yang proposal ini adalah pembentukan kader lansia dan pendampingan kader untuk posyandu lansia kinasi. Untuk yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dibagi jadi dua, ada yang tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat adalah sasaran atau peserta, siapapun yang akan mengikuti kegiatan proposal ini. Yang kelima adalah waktu dan tempat. Yang keenam adalah rencana anggaran. Yang ketujuh adalah susunan kepanitiaan. Ini saya masukin struktur kader lansia, calon kader lansia. Yang selanjutnya adalah ini nanti dimasukin waktu, kegiatan, dan pengisi kegiatan. Dan yang terakhir adalah kata-kata penutup. Nanti ditandatangani di bawah dengan tempat dan tanggal. Untuk database lansia ini nanti saya akan share formatnya di Excel, tinggal di copy kalau mau dipakai dan tinggal dibikin langsung aja. Nanti saya akan bikin video tambahan gimana format Excel-nya buat bisa langsung hitung otomatis. Jadi untuk yang bagian identitas itu dimasukin nama, alamat, usia, dan jenis kelamin. Yang bagian kedua adalah hasil pemeriksaan. Nanti ini dimasukin seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan lingkar perut. Untuk yang bagian indeks massa tubuh udah diformatin untuk bisa hitung sendiri. Jadi tinggal dimasukin berat badan dan tinggi badan, nanti IMT-nya muncul sendiri. Yang di bawah kenapa masih ada yang tidak gitu jelas itu karena bagian berat badan dan tinggi badan belum diisi. Jika sudah terisi, nanti akan otomatis dihitung sendiri. Nanti ada yang bagian tekanan darah dan juga pendataan komorbid. Di samping komorbid ada contoh-contoh komorbid yang bisa diisi untuk masing-masing orang. Sekarang dilanjutkan dengan gimana menggunakan alat.
Selanjutnya adalah cara mengukur lingkar perut. Itu di dalam alat tensi sudah saya berikan pita ukur. Itu nanti pita ukurnya otomatis. Nanti ditarik, nanti ditaruh di pusar, titik nolnya di pusar, habis itu diukur sepanjang circumference perut. Itu jangan ditarik pitanya terlalu ketat atau longgar, dan pengukuran dilakukan setelah membuang napas. Ini nilai-nilai normalnya diambil dari website CDC. Untuk wanita yang ASEAN itu sekitar 80, untuk pria adalah 90. Nah, diwaspadai ada resiko atau udah di golongan sebagai obesitas jika wanita di atas 110 cm dan untuk yang pria di atas 120 cm. Untuk yang menghitung IMT, jika pengen dilakukan secara manual, itu nanti berat badan dibagi tinggi badan kuadran, ataupun tinggi badan dikali tinggi badan. Nanti ini ada rentang normalnya, rentang overweight-nya, dan juga jika udah obes. Ya, sekian dari materinya. Ini mungkin sudah masuk ke sesi Q&A. Mungkin bisa dibantu oleh MC. Baik, sekian Bapak Ibu presentasi dari Jennifer mengenai pelatihan kader lansia. Dan sekarang kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang sekiranya ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan, monggo bisa disampaikan. Halo, Mbak Jennifer. Iya, Pak. Aku mau diulangi yang cara memasang apa tadi? Gimana, Pak? Cara memasang apa itu alat tadi, alat alat tensi. Baik. Bentar saya stop share dulu. Mungkin bisa diperagain aja. Nanti akan saya bantu. Gimana? Kanan kiri sama saja. Sama saja. Nanti untuk bajunya jika tidak bisa diangkat pol, bisa aja di luar bajunya. Tapi memastikan bahwa bajunya di dalam tuh gimana ya? Lurus gitu, jangan sampai gumpal-gumpal gitu. Nanti untuk yang bagian selang di bagian dalam siku ya Bu, gitu. Maaf gue kelihatan. Kelihatan. Terus alatnya, mencetnya Bu? Yang tengah. Tengah. Tombol tengah. Tombol tengah. Tunggu berapa menit? Nanti dia hitung sendiri, dipencet sekali, nanti dia otomatis. Berarti pakai baterai ini ya, Mbak? Iya, baterainya apakah sudah dipasang? Sudah. Pas tekan yang tombol tengah, apakah screen-nya ada tulisan gitu nggak, Bu? Masih mati ya? Masih ini. Apa ini? Oh, Error, Pak. Coba Gini, Pak. Ini apa tadi ditaruh di tangannya itu, pastikan selangnya itu di tengah-tengah lengan. Lalu jangan itu apa? Selangnya di tengah-tengah lengan atas. Terus jangan longgar, Pak. Agak kencang dikit. Jika sudah, tinggal pencet tombol yang di tengah tadi sekali.
Ditunggu aja sampai selesai dibaca sama alatnya, tekanan darahnya. Nah, iya Oh iya, betul. udah. Yang di atas itu yang angka 12 berapa itu? 123 itu tekanan darah sistolik, yang bawahnya itu tekanan darah diastolik 86. Yang paling bawah itu nadi, Bu. Nadi. Oh. Ya. Jadi jantungnya berdetak sekitar berapa itu? 84 kali per menit seperti itu. Oh. Kalau nomor berapa, Mas? Kalau untuk nilai referensi normalnya, tekanan darah itu sebaiknya normal 120/80. Nadinya itu antara 60 sampai 100. Nadi 64 sampai 100. Oh, 60 sampai 100. Sehat ini Mas berarti. Sehat. Itu dalam kondisi normal ya, Pak. Kalau olahraga beda lagi. Oh. Kalau untuk lansia nanti ada di kotaknya saya tempelin nilai normalnya, Pak. Oh gitu, nggih. Kalau nggak normal ini. Kalau untuk lansia emang agak lebih tinggi dibanding biasa. Oh gitu ya. Kalau lansia berapa itu biasanya, Mbak? Sekitar 130/80 sampai 10/90 sudah ditempelkan. Oh. Berarti ya lebih cepat ya kalau orang tua itu. Tekanan darahnya lebih tinggi, Pak. Ya. Untuk lansia kemungkinan tekanan darahnya bisa lebih tinggi, Pak. Oh, gitu ya. Kalau lansia lebih cepat ya, Mas? Kalau lansia tekanan darahnya bisa lebih tinggi, maksimalnya 130/80. Untuk nadinya masih kurang lebih sama, Pak. Kalau perokok, Mas? Berapa perokok? Rokok sama 120/80. Kalau melebihi itu udah harus dijaga. Rokoknya jangan terlalu banyak. Oh ya. Oke, Mas Bro. Oke. Halo, Pak. Jadi dengar ya? Iya. Ya, dengar. Dengar, Bu. Iya, mau tanya untuk pencatatan apa namanya tadi database ya? Iya. Ya, kalau itu kan database yang dengan kader itu tadi. Bagaimana, Bu? Mohon maaf. Database yang itu tadi kan untuk kader yaitu untuk mencatat data-data manusia yang besok kita hayati. Iya. Tanyakan, ini saya pengennya kan kader lansia di Dusun Sumbermoyo besoknya itu benar-benar berjalan setelah ini benar-benar kita jalankan begitu. Dan buku apa ya? Kalau balita kan ada apa namanya itu KMS. Nah ini KMS untuk lansia itu mungkin Mbak Jennifer bisa memberikan contoh atau bahkan bisa memfasilitasi kami memberikan buku satu buku yang itu nantinya untuk pegangan si lansia itu. Jadi kalau mengukur apa, Bu? Mohon maaf. Mbak, buku pegangan untuk lansia. Buku pegangan. Ya, untuk lansia. Jadi tiap lansia yang datang itu bulan kemarin segini, terus bulannya segini, mungkin ada
referensi dari Mbak Jennifer, Baik. contohnya gimana itu loh, kalau buku pegangan untuk kalau ini kan ada KMS Balita itu loh Bu. Iya, buku pink itu ya Pak. Nah, kalau yang lansia yang gimana gitu loh. Terima kasih. Baik. Bu, berarti pengennya itu database-nya dalam bentuk fisik ya Bu, bukan dalam bentuk kayak elektronik gitu Bu. Ya, fisik ya. Boleh kami bikinkan, tetapi mungkin 2-3 minggu lagi akan kami bikin seperti buku panduan gitu ya Pak. Bu. Ya. Oke. Bisa kami koordinasikan. Oke. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan sebelum kita beralih ke materi yang selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau lansia itu umur berapa ya, Mbak? Umur? Iya, silakan Jennifer. Baik. Untuk lansia secara general tuh di atas 65, tapi mungkin untuk yang di atas umur 65, Pak. 65 ya? Oh ya. Ya, nanti kita sampaikan ke warga yang lansia 65 bisa periksa ke sini lah gitu, itu aja gitu. Baik. Tapi jika mau diperiksa yang lain juga sebenarnya tuh bagus banget. Jika tidak ada masalah itu kalau bisa diperiksa setiap bulan. Jika ada masalah, misalnya emang udah ada riwayat, itu dianjurkan untuk periksa setiap minggu, Pak. Bahkan setiap hari. Oh ya, makasih. Baik, gitu ya Bapak Ibu tentang jawaban yang atas pertanyaan yang tadi disampaikan mengenai umur lansia dan pemeriksaan seharusnya seperti apa. Nah, kalau misalnya masih ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, monggo kami masih membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab di materi yang pertama ini. Oke, sementara belum dulu. Lanjut ke materi berikutnya aja. Oke, siap. Lanjut. Nanti kalau misalnya masih mau tanya di sesi tanya jawab yang kedua juga nggak apa-apa, Pak Bapak Ibu. Ya. Nah, kita langsung aja ke materi sosialisasi yang kedua mengenai kesehatan lansia yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ignatius Adi. Silahkan, Adi. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Nama saya Ignatius Adi. Hari ini saya akan mengangkat ketiga topik kesehatan, yaitu topik tentang hipertensi, kemudian yang kedua ada topik tentang diabetes mellitus, dan yang terakhir adalah pentingnya vaksinasi dan apa saja vaksinasi yang bisa diperoleh kepada lansia. Untuk yang pertama, hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah normal itu 120/80 mmHg tergantung kondisinya. Kondisinya akan naik. Terus kemudian definisi dari hipertensi sendiri adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistoliknya itu mencapai di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu di atas 90 mmHg. Kemudian hipertensi itu sendiri sering disebut silent killer karena biasanya penderita itu mengalami tanpa disertai adanya keluhan, sehingga kadang-kadang itu tidak disadari itu kalau misalkan nggak dicek tensinya berapa. Kemudian tekanan darah itu bisa bervariasi
Kemudian pada bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada yang dewasa. Kemudian tadi tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Kemudian dalam satu hari juga bisa berbeda-beda. Paling tinggi itu di waktu pagi hari dan paling rendah itu saat tidur pada malam hari. Karena tubuh itu paling rileks pada saat tidur. Kemudian untuk klasifikasi hipertensi itu normal di bawah itu 130 mHg dan di bawah 85 mHg itu untuk diastoliknya. Kemudian kalau normal yang tinggi itu 130 sampai 139 mHg yang untuk sistoliknya, kemudian 85 sampai 89 mHg untuk yang diastoliknya. Ini udah di kategori stadium 1. Kemudian hipertensi ringan itu di angka 140 sampai 159 mHg dan 90 sampai 99 mHg untuk diastoliknya. Kemudian kategori hipertensi sedang itu 160 sampai 179 sistoliknya, kemudian diastoliknya 100 sampai 109. Kemudian untuk hipertensi berat itu 180 sampai 209 mHg sistoliknya, kemudian diastoliknya 110 sampai 119. Terus hipertensi maligna. Nah, ini hipertensi yang paling parah itu 210 mHg untuk sistoliknya atau lebih. Terus diastoliknya sama 120 juga atau lebih. Terus untuk hipertensi maligna sendiri itu hipertensi yang paling parah. Nah, ini bila tidak diobati dalam kurun 3-6 bulan itu bisa menimbulkan kematian. Nah, hipertensi ini jarang terjadi, biasanya terjadi setiap 1 dari 200 penderita hipertensi. Kemudian ada macam hipertensi yang lainnya itu hipertensi white coat hypertension. Nah, ini adalah tensi yang meninggi itu karena dipengaruhi adanya pemicunya seperti bertemu dokter atau merasa cemas gitu ya. Nah, ini biasanya ada pengulangan hipertensi, pengulangan pengukuran tensi itu untuk memastikan apakah tensinya itu beneran meninggi atau sebenarnya itu karena white coat hypertension tadi. Nah, untuk strategi pengukuran tensinya itu diukur minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Kemudian pengendalian tekanan darah. Nah, meningkatnya tekanan darah itu biasanya terjadi dalam arteri dan berpacu dalam pada berbagai hal. Nah, yang pertama itu jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Terus yang kedua adalah arteri besar kehilangan kelenturannya sehingga menjadi kaku. Nah, sehingga mereka tidak dapat mengembang dengan sempurna pada saat jantung memompa darah pada arteri tersebut. Nah, karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit dari biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan yang terjadi pada pembuluh darah tersebut. Nah, inilah yang biasanya terjadi pada usia lanjut, di mana dinding arterinya itu sudah mengalami biasanya disebabkan oleh arteriosklerosis. Kemudian dengan cara yang sama, tekanan darah juga meningkat pada saat terjadinya vasokonstriksi atau pembuluh darahnya itu mengecil gitu. Terus kemudian bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa juga menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi karena terdapat kelainan fungsi ginjal misalnya, sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dalam tubuh. Volume darah dalam tubuh meningkat sehingga tekanan darah juga meningkat. Kemudian untuk penyebab hipertensi,
Pada 90% penderita hipertensi biasanya penyebabnya tidak diketahui, dan keadaan ini dikenal dengan nama hipertensi esensial atau hipertensi primer. Nah, kemungkinannya itu bisa banyak penyebab, seperti beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah, kemungkinan bisa bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Kemudian yang kedua ada hipertensi sekunder. Itu hipertensi yang sudah diketahui penyebabnya, misalnya penyakit-penyakit ginjal atau kelainan hormonal dan pemakaian obat tertentu, misalnya pil KB. Kemudian penyebab hipertensi lainnya itu, tapi jarang, pheochromocytoma, yaitu tumor pada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini yang menghasilkan hormon epinefrin atau norepinefrin. Kemudian bisa terjadi karena kegemukan atau obesitas, kemudian gaya hidup yang pasif atau malas berolahraga, terus kemudian bisa dipicu oleh stres, terus konsumsi alkohol dan intake garam yang berlebih pada saat makan, terus stres itu juga bisa menyebabkan hipertensi, tapi untuk sementara waktu saja. Nah, kalau misalkan stresnya sudah hilang atau sudah kembali rileks lagi, biasanya tekanan darahnya itu bisa kembali normal. Kemudian ini kalau penyakit ginjal itu ada stenosis renalis, kemudian pyelonefritis, glomerulonefritis, tumor-tumor ginjal, kemudian penyakit ginjal polikista, trauma pada ginjal, dan terapi penyinaran yang mengenai ginjal. Terus kalau misalkan kelainan hormonal itu ada hiperaldosteronisme, sindroma Cushing, terus kemudian pheochromocytoma. Terus kemudian obat-obatan tadi biasanya itu disebabkan oleh pil KB yang paling utama. Terus penggunaan kortikosteroid, cyclosporin, erythropoietin, kokain, penyalahgunaan alkohol, dan intake kayu manis nih. Intake kayu manis dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk gejala hipertensi, pada bagian penderita itu tidak menimbulkan gejala. Nah, kalau misalkan gejala-gejala yang sering itu dirasakan itu bisa sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, dan pandangan jadi kabur. Gejala hipertensi itu tidak menjadi spesifik, sehingga jika merasakan gejala tersebut baiknya langsung berkonsultasi dengan dokter. Kemudian komplikasi hipertensi. Nah, kadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran dan bahkan bisa menjadi koma karena terjadi pembengkakan pada otak. Nah, keadaan ini disebut encephalopati hipertensif yang memerlukan penanganan segera. Kemudian pada pasien hipertensi merupakan kelompok yang berisiko juga mengidap penyakit-penyakit yang lain seperti stroke, terus serangan jantung, gagal jantung, dan penyakit ginjal yang kronis. Kemudian untuk pengobatan awal biasanya bisa merubah pola hidup dari penderitanya. Misalkan penderita hipertensi yang mengalami kelebihan berat badan bisa dianjurkan untuk menurunkan berat badannya sampai batas idealnya. Terus merubah pola makan dari penderita diabetes atau kegemukan, atau menurunkan intake lemak pada penderita yang memiliki kolesterol yang tinggi. Terus yang ketiga, mengurangi pemakaian garam sampai kurang dari 2,3 gram natrium atau 6 gram. Terus bisa olahraga aerobik yang tidak terlalu berat. Terus penderita hipertensi esensial tidak perlu membatasi aktivitas fisiknya selama tekanan darahnya terkendali. Terus kalau misalkan yang merokok, kalau bisa berhenti merokok juga. Ini adalah contoh modifikasi diet. Itu menggunakan dietary approach to stop tension. Itu ada whole grains, biji-bijian, itu terus sayur, buah, jus, kemudian susu tanpa lemak atau rendah lemak,
Terus daging tanpa lemak bisa dipilih misalkan untuk nugas pada bagian dadanya, terus kulitnya jangan dimakan seperti itu, terus bisa menggantinya juga dengan ikan kalau ada, terus kacang-kacangan. Di sini ada porsi hariannya, terus ukuran rumah tangganya misalkan 1 iris lembar roti seperti itu bisa ditambahkan, seperti itu bisa dibaca nanti. Kemudian untuk pengelolaan hipertensi sekunder itu biasanya pengobatan hipertensi sekunder itu tergantung pada penyebabnya. Terus mengatasi misalkan ada penyakit ginjal, itu bisa membalikkan tekanan darah kembali normal, paling tidak menurunkan tekanan darahnya. Terus kemudian misalkan ada penyempitan arteri tadi, bisa diatasi dengan memasukkan selang yang pada ujungnya terpasang balon dan mengembangkan balon tersebut sehingga arteri tadi itu bisa lebih lebar lagi. Terus atau bisa dilakukan pembedahan dan pembuatan jalan pintas. Itu operasi bypass itu. Terus kemudian kalau misalkan ada tumor yang menjadi penyebab hipertensi, bisa diangkat melalui pembedahan. Kemudian untuk yang kedua, diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang serius yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Insulin itu adalah hormon yang mengatur gula darah atau glukosa. Nah, itu atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Nah, diabetes ini merupakan masalah kesehatan yang penting dan menjadi salah satu dari 4 penyakit tidak menular yang menjadi prioritas untuk menjadi target tindak lanjut yang harus ditangani. Kemudian untuk klasifikasi diabetes mellitus itu dibagi 3, ada yang tipe 1, tipe 2, dan tipe gestasional. Kalau yang tipe 1 itu dikarenakan kerusakan beta pankreas sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali. Terus yang kedua itu sekresinya atau produksi dari insulinnya yang rendah oleh kelenjar pankreas. Kemudian yang ketiga itu gestasional, itu biasanya terjadi pada ibu hamil. Nah, biasanya terjadi atau muncul kenaikan kadar gula darahnya itu pada umur kehamilan 24 minggu dan bisa kembali normal setelah persalinan. Kemudian ini untuk kriteria diabetes, prediabetes, dan normalnya seperti apa. Nah, normalnya itu kurang HbA1c-nya kurang dari 5,7, kemudian glukosa darahnya itu kurang dari 100. Kemudian glukosa plasma 2 jam setelah TTGO itu kurang dari 140. Kalau prediabetes itu HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4. Kemudian kalau udah kategori diabetes itu di atas 6,5. Nah, untuk glukosa darah puasanya untuk prediabetes itu 100 sampai 125. Kalau misalkan sudah dikatakan diabetes itu di atas 126. Kemudian glukosa plasmanya itu kalau yang prediabetes itu 140 sampai 199. Kalau sudah dikatakan diabetes itu ya. Nah, untuk faktor risiko itu dibagi menjadi 2, ada yang bisa dimodifikasi atau dimodifikasi. Nah, yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti ras, etnis, umur, jenis kelamin. Nah, yang paling penting ini adalah riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Terus riwayat melahirkan bayi bobot di atas 4.000 gram. Terus misal riwayat lahir penderita dengan berat badan lahirnya kurang dari 2.500 gram atau lahirnya rendah berat badannya.
Kemudian kalau yang bisa dimodifikasi itu seperti berat badan yang berlebih, kemudian ada obesitas, terus kurangnya aktivitas fisik, terus misalnya disertai juga hipertensi, itu hipertensinya bisa dikoreksi, bisa diturunkan seperti itu, terus dislipidemia, terus diet yang tidak sehat dan seimbang, misalnya tinggi kalori, itu bisa dikurangi intake kalorinya. Kemudian memiliki kondisi prediabetes yang ditandai dengan TGT-nya itu sekitar 140 sampai 199 atau GDPT-nya itu di bawah 140 gitu. Dan merokoknya bisa dikurangi. Nah, ini prevalensi atau angka kejadian dari diabetes mellitus berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini yang paling tinggi itu terjadi pada wanita dibandingkan pria. Kemudian ini angka kejadian diabetes mellitus berdasarkan kelompok umur. Nah, di sini yang menarik adalah biasanya paling banyak itu di angka 55 sampai 74 yang sudah dalam kategori lansia. Nah, di sini sangat harus diperhatikan, apalagi lansia pasti sangat rentan terkena penyakit-penyakit lain dan bisa ada komorbidnya juga, penyakit penyertanya, sehingga memperparah dari kondisi yang dialami lansia tersebut. Kemudian ini prevalensi atau angka kejadian pada orang yang obesitas. Pada orang obesitas itu memiliki angka kejadian yang sangat tinggi untuk diabetes mellitus. Kemudian untuk kriteria diabetes mellitus itu menurut pedoman dari konsensus Perkumpulan Endokrinologi Indonesia itu glukosa plasma puasanya di atas 126 mg per dl dengan gejala klasik penyerta. Kemudian glukosa 2 jam pasca pembebanan itu di atas 200 mg per desiliter. Kemudian glukosa plasma sewaktunya di atas 200. Bila terdapat keluhan klasik DM seperti banyak kencing, banyak minum, terus banyak makan, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Nah, ini untuk dampak diabetes mellitus. Selain penyakit kardiovaskular tadi, diabetes mellitus juga merupakan salah satu penyebab utama penyakit ginjal dan kebutaan pada usia di bawah 65 tahun. Selain itu, diabetes juga menjadi penyebab terjadinya amputasi yang bukan disebabkan oleh trauma, disabilitas, hingga kematian. Dampak lain dari diabetes adalah mengurangi usia harapan hidup sebesar 5-10 tahun. Usia harapan hidup penderita diabetes mellitus tipe 2 yang mengidap penyakit mental serius seperti skizofrenia bahkan 20% lebih rendah dibandingkan populasi yang umum. Nah, upaya pencegahannya ada beberapa hal, ada 4. Yang pertama ada pengaturan pola makan, kemudian aktivitas fisik, terus terapi pengobatan dan peran keluarga. Yang pertama, pengaturan pola makan itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalori yang disesuaikan dengan aktivitas fisik harian sehingga tercukupi dengan baik. Nah, pengaturannya itu meliputi kualitas, kandungan, dan waktu asupan makanan. Ini ada tabelnya. Prevalensi atau kejadian kalau misalkan itu intake makanan dan minuman manisnya terlalu banyak. Seperti itu. Terus yang kedua ada aktivitas fisik. Ini bisa disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Misalkan sudah lanjut usianya dan
fisiknya sudah mulai lemah seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan durasi yang minimal itu 30 menit per hari, dengan intensitasnya itu nggak usah yang berat-berat, sedang aja, itu 50-70% max heart rate-nya. Jadi nggak terlalu ngos-ngosan, nggak terlalu capek gitu. Cukup 50% aja sudah cukup. Kemudian untuk terapi pengobatan itu harus mengikuti anjuran dokter, dan penderita DM itu wajib memantau kadar gula darah secara berkala. Paling tidak itu 6 bulan sekali dievaluasi pengobatan dan gaya hidupnya untuk mengontrol kepatuhan penyandang diabetes terhadap modifikasi gaya hidup. Nah, harapannya dengan evaluasi ini, penderita diabetes mellitus penyakitnya bisa lebih terkontrol dan terkendali. Untuk peran keluarga ini bisa membantu mensupport, mendorong untuk patuh minum obat, terus berperilaku sehat, menjaga pola makannya, memodifikasi gaya hidupnya supaya menjadi lebih sehat. Nah, ini diabetes mellitus ini juga sebagai komorbid dari COVID-19. Nah, di sini di Indonesia COVID-19 itu kan sudah banyak angka kejadiannya. Dari seluruh kasus terkonfirmasi COVID-19 itu terdapat pasien yang telah memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Nah, biasanya diabetes mellitus itu merupakan salah satu penyakit tidak menular yang cukup banyak atau hampir sebagian besar pasien COVID itu menderita diabetes mellitus. Seperti itu. Ini ada poster mengenai asupan gula, garam, dan lemak berlebih bisa menjadi faktor risiko penyakit tidak menular. Seperti tadi gula, kebanyakan gula ini bisa menjadi diabetes, terus kemudian garam ini bisa memicu terjadinya hipertensi, terus lemak itu bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Ini ada beberapa contohnya, gula, sirup, madu, selai, es krim gitu. Nah, ini disarankan kalau misalkan gula itu maksimal 4 sendok makan atau 54 gram. Nah, seharinya. Kalau yang garam itu maksimal 1 sendok teh, 5 gram saja. Terus kalau lemak itu maksimal 5 sendok makan, 72 gram. Itu maksimal. Disarankan seperti itu. Terus ini ada poster efek buruk konsumsi gula, peningkatan berat badan, meningkatkan risiko diabetes dan tekanan darah tinggi, dan mempercepat mengalami masalah pikun dan penuaan dini. Kemudian lanjut ke vaksinasi lansia. Nah, vaksinasi lansia mengapa dibutuhkan? Itu dikarenakan status imun pada lansia itu sudah lebih lemah dari orang yang belum lansia atau orang yang biasanya, atau yang biasanya disebut dengan immunosenescence, karena sistem imun yang bekerja kurang efektif dan antibodi mulai istilahnya lupa dengan penyakit-penyakitnya. Nah, ini sehingga lansia akan lebih rentan terkena penyakit infeksius, makanya sangat dibutuhkan istilahnya proteksi bagi lansia. Nah, vaksin apa saja yang bisa diberikan pada lansia itu ada influenza, itu bisa diberikan tahunan, terus kemudian varicella atau herpes itu diberi tahun. Ada vaksin PPSV atau PCV, itu isinya ada pneumokokal, polysaccharide vaksin, kemudian ada pneumococcal conjugated vaccine, itu biasanya diberikan 5 tahunan juga. Terus ada vaksin TDAP, itu isinya bisa mencegah tetanus, difteri, dan pertusis, itu bisa diberikan 5 tahunan juga. Nah, bisa konsultasi terlebih dahulu jika ingin melakukan vaksinasi. Tapi ini vaksinasinya itu sifatnya mandiri.
dan bisa datang ke pelayanan kesehatan primer seperti rumah sakit. Seperti itu kalau ingin vaksinasi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Baik, Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya terkait yang materi yang sudah disampaikan tadi mengenai kesehatan lansia. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan. Halo, Mbak. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Monggo. Ini ada pertanyaan dari teman-teman calon pengurus lansia untuk mengecek gula darah sama kolesterol itu gimana caranya ya? Itu harus pakai alat atau pakai alat ya? Oke. Itu untuk pengadaannya gimana? Kalau bisa dibantu lagi gitu. Biar nanti teman-teman kalau sudah siap tampil gitu nanti. Terima kasih. Ya Pak, memang itu ada alatnya, alat yang istilahnya kayak sudah dipermudah penggunaannya. Itu namanya Halo Pak, mungkin saya bantu jawab ya Pak. Ya. Ya, jadi untuk pengukuran gula darah atau profil kolesterol itu memang sebenarnya ada alatnya. Alat yang buat di rumahan itu ada alat yang namanya GCU, itu bisa mengukur kadar gula darah dan juga kolesterol dan asam urat. Nah, tetapi karena ini sifatnya kan juga kader lansia, sebagai kader, itu kami juga mengingatkan kalau sebenarnya fungsi dari dokter itu jangan didahului oleh kader. Sesungguhnya kader itu fungsinya lebih kepada promosi kesehatan dan juga screening. Tetapi kami juga udah berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk menanyakan memang untuk alat-alat itu apakah bisa disediakan dari puskesmas atau enggak. Nah, jawaban dari puskesmas itu memang kalau untuk posbindu atau yang lain-lain seperti itu memang ada anggaran atau kas dari desanya. Akan tetapi kami mengerti sebaiknya kalau dibutuhkan bisa kami bantu untuk pengadaan misalnya untuk alat GCU dan strip glukosanya itu akan kami coba untuk carikan. Akan tetapi nanti kalau jika stripnya habis itu nanti monggo bisa dibicarakan untuk anggaran desanya untuk membeli stripnya gitu Pak mungkin. Oke Mas, ya, terima kasih. Jadi mungkin akan kami cari solusi untuk pengadaan alat dan strip untuk memulai acara, memulai kegiatan dari kadernya misalnya untuk screening kesehatan, tapi untuk keberlangsungannya, misal untuk stripnya itu seperti itu kan stripnya harus diisi terus-terus ya, misalnya kalau misalnya mau dipakai terus, itu nanti bisa dipikirkan anggaran untuk membeli strip gitu Pak, misalnya tiap bulan atau tiap berapa minggu gitu. Oh gitu ya. Ya yang penting Mas, contohnya dulu seperti apa. Ya. Nanti untuk keberlangsungannya dan di Sumbermulyo gitu. Ya betul. Nanti akan saya coba lobby untuk mencarikan alatnya ya Pak. Ya, oke Mas. Oke, gitu untuk tadi pertanyaan Pak Doris, apakah sudah terjawab Pak? Tadi pertanyaannya? Terkait dengan vaksin tadi, Mas, itu kita baru mendengar vaksin lansia, itu apa itu kok? Itu berarti dari puskesmas itu ya, yang vaksin itu. Nah,
Untuk terkait vaksinasi lansia, memang ini adalah topik yang belum banyak dibicarakan ya, terutama dari pemerintah juga memang belum mencanangkan program vaksinasi lansia. Jadi sebenarnya program vaksinasi lansia itu untuk di Indonesia belum menjadi program nasional. Sehingga jika memang ada lansia yang berkehendak untuk melakukan vaksinasi, itu memang melalui jalur mandiri, Pak. Oh gitu, ya. Tapi kalau itu bisa, sebenarnya vaksinnya itu sama dengan vaksinasi yang dilakukan untuk anak-anak. Cuman dosisnya aja yang berbeda, seperti itu. Oh gitu. Oke. Terima kasih Mas Christopher. Baik, begitu Pak jawaban dari kami. Silahkan bila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, masih kami buka kesempatan untuk tanya jawab ini. Oke, Mbak. Yang penting itu materi hari ini nanti bisa dikirimkan. Nanti biar kami print dan kita pelajari lebih lanjut di rumah gitu. Oke, baik. Nanti ini pasti teman-teman juga bersedia untuk sharing materi yang hari ini, Pak. Nanti akan disampaikan kepada warga atau pihak puskesmas atau calon kader lansia yang membutuhkan gitu. Sekali lagi sebelum kita menuju ke akhir dari acara kita, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Ini mau menambahkan sedikit contoh dari GCU yang tadi disebutkan Chris. Ini alatnya seperti ini Pak, kira-kira nanti. Terus kemudian untuk pengecekannya dibagi 3, ada kolesterol, ada asam urat, sama glukosa darah tadi. Nah itu setiap stripnya itu beda-beda. Nanti saya agak lupa isi satu botol ini berapa strip. Nanti secara bergantian kalau misalkan mau ngecek glukosanya, dimasukkan ke alatnya ini, alat isi touch GCU. Terus kemudian nanti ada skema sendiri, nanti ada seperti pengambilan darah sedikit gitu Pak ya, menggunakan alat, nanti diletakkan di sini, nanti akan terbaca glukosa darahnya berapa gitu, nanti ada muncul angkanya gitu. Seperti itu Pak, kira-kira. Gitu Pak Doris, bagaimana Pak? Apakah bisa memberi gambaran tentang alatnya, Geh? Sudah Mbak. Yang penting untuk pelaksanaan besok itu kita mohon didampingi ya Mbak. Untuk selanjutnya nanti kita pikirkan yang lebih lanjut. Yang penting yang pertama kali itu kita action itu sudah bisa, alatnya sudah ada, biar nanti warga itu percaya dan yakin, oh ini benar-benar bisa, semua didampingi. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas masukan, saran, dan tanggapan yang antusias yang luar biasa dari warga Padukuhan Sumbermulu, khususnya juga para calon kader lansia. Sebelum kita mengakhiri acara kita, ini ada sedikit rangkuman yang akan disampaikan oleh Christopher mengenai materi kita hari ini. Silakan, Chris. Ya, jadi saya rangkum sedikit kegiatan acara hari ini. Jadi hari ini kami berharap inisiasi kami untuk membantu membentuk kader kesehatan dapat bermanfaat bagi Desa Sumbermulyo. Di sini mengingat bahwa topik dari lansia ini memang sebenarnya saya rasa kurang diperhatikan oleh masyarakat, sehingga pembentukan kader ini menurut saya sudah cukup tepat langkahnya untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang aspek-aspek kesehatan apa aja yang harus
lihat gitu ya. Sini saya juga ingin mengingatkan fungsi dari kader di sini saya harapkan terutama bisa untuk lebih ke promosi kesehatan dan juga preventifnya seperti itu. Jika memang nanti ada misalnya kecurigaan terhadap penyakit tertentu, itu sebaiknya jangan mendiagnosis sendiri, tetap harus menghubungi puskesmas ataupun ke dokter langsung seperti itu. Untuk penyakit-penyakit yang harus diperhatikan pada lansia itu sebenarnya lebih kepada penyakit yang tidak menular seperti tekanan darah dan juga diabetes tadi ya Pak ya. Sehingga nanti kalau bisa pada saat pelaksanaan misalnya pelaksanaan kader lansianya untuk melakukan screening itu yang diutamakan itu pengecekan tensi, berat badan, tinggi badan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang melenceng dari yang normal, itu bisa diedukasi langsung, misalnya untuk melakukan modifikasi diet atau olahraga, dan memang kalau tidak bisa berhasil, baru nanti kita sarankan untuk ke dokter, seperti itu. Mungkin nanti akan saya tanyakan kontak kepala dari kader lansianya kali ya, untuk kami koordinasi lebih lanjut, misalnya untuk, misalnya nanti jika Bapak Ibu ada acara, tanggalnya kapan, atau ada pertanyaan, nanti bisa diskusi melalui grup WhatsApp kami dengan kader lansia seperti itu. Oh ya, iya, oke Mas. Yeah. Oke, itu tadi sedikit kata dari Christopher, dan untuk selanjutnya juga ini ternyata ada tambahan dari Jennifer, Bapak Ibu, untuk keberlanjutan sosialisasi kita hari ini. Silakan Jen, bisa disampaikan sekarang. Selamat pagi, selamat siang sekali lagi. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Chris, nanti mungkin bisa terbentuk dulu grup WA sementara untuk kader-kader lansia. Mungkin itu lewat itu kami akan share materi yang sudah dipaparkan dan juga video tambahan untuk yang menjelaskan lebih detail materi yang kami sudah berikan, seperti mengukur tensi tadi, mungkin bisa dilihat lagi videonya dan interpretasi, dan juga buku yang tadi diminta, buku panduan untuk mencatat hasil-hasil pemeriksaan dari selanjutnya gitu. Oke, Mbak. Ya, itu tadi tambahan informasi supaya sosialisasi hari ini dapat ada keberlanjutannya gitu nggih Bapak Ibu. Kami rasa cukup sekian sosialisasi mengenai pelatihan kader lansia dan kesehatan lansia yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata yang terucap dari kami selama kami mengadakan sosialisasi ini, menyampaikan materi. Kiranya kami berharap materi ini dapat diterima dengan baik dan menjadi ilmu bagi kita semua demi kesejahteraan masyarakat di Sumbermulyo, khususnya para lansia. Nah, sebelum kita mengakhiri agenda sosialisasi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, dan kita berpisah satu sama lain, saya mengajak mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, kiranya kita dapat senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Demikian sosialisasi pelatihan kader lansia dan kesehatan lansia pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang dengan tulus ikhlas menyempatkan diri hadir dalam rangka sosialisasi pelatihan kader di pagi hari ini. Begitu, kiranya dapat selalu diberi kesehatan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi, Bapak Ibu. Ya. Ya, semua. Terima kasih. Oke. Kita tutup ya, Mbak. Oke. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, Gigi, terima kasih sebanyak. Gigi. Selamat beraktivitas. Orang kok. Kita metu ya, Mas. Lift ya. Lift. Wes kok. Hati-hati di jalan, Ge, Bapak Bu. Oke, Mbak. Terima kasih. Lift ya. Lift. Ya, masih bingung nih. Iya, benar, Pak. Lift tombol merah. Dipencet aja. Ya.